Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 38. Waktu berlalu seperti anak panah. Dalam 60 tahun, dunia leluhur tertinggi, Tan Yun sebagai penguasa manusia, berita pencarian Changsun Xuanqi tidak hanya menyebar ke seluruh 4 benua dewa, bahkan di lautan iblis juga tahu itu. Namun, yang membuat Tan Yun sedih adalah 60 tahun telah berlalu dan masih belum ada kabar tentang Changsun Xuanqi. Dalam sekejap mata, 100 tahun berlalu. Benua Dewa Shizu, Kuil Tianmen. Setelah Tan Yun membawa istri dan tunangannya ke orang tuanya, Feng Jingru menghela nafas dan berkata, "Yuner, kamu telah mencari Xuanqi selama 160 tahun. Jika dia masih hidup, dia pasti tahu kamu sedang mencari dia. Haruskah kamu menikahi Qian dan Sisi?" Mendengar ini, Tan Yun meminta maaf, "Ibu, Xuanqi menunggu 100.000 tahun untuk menunggu jawaban dari anak itu. Oleh karena itu, anak itu memutuskan bahwa terlepas dari apakah dia masih hidup, anak itu harus menunggunya. 100.000 tahun. Ketika periode 100.000 tahun berakhir, jika dia belum muncul, anak itu akan menikah." Feng Jingru menghela nafas dan tidak punya pilihan selain menyetujui Tan Yun. Waktu berlalu seperti anak panah, 99.840 tahun telah berlalu. Di tengah angin dingin, Tan Yun berdiri sendirian di puncak, memandangi langit yang kosong, berteriak, 100.000 tahun, Xuanqi, aku telah mencarimu selama 100.000 tahun, di mana kamu? Kamu ada di mana? Setelah berteriak, mata Tan Yun dipenuhi air mata kehilangan. Dia tahu bahwa dia akan kehilangan Changsun Xuanqi selamanya. Dalam benak Tan Yun, tidak ada berita tentang Sun Xuanqi, hanya ada 3 alasan. Yang pertama adalah Xuanqi tidak lagi hidup. Yang kedua, dia sudah menjadi istri orang lain. Dalam kasus ketiga, dia telah melupakan dirinya sendiri dan tidak ingin berurusan dengan dirinya sendiri. Malam ini, Tan Yun duduk sendirian di puncak. Malam itu, para wanita Sen Subing diam-diam tidak mengganggunya. Keesokan harinya, matahari terbit. Tan Yun mendapatkan kembali suasana hatinya, benar-benar menyerah untuk Changsun Xuanqi, menemukan Feng Jingru, dan berlutut dan berkata, anak laki-laki itu menyapa ibunya, dan anak laki-laki itu memutuskan untuk bersama Rower, Yusu, Yuyan, Xian, Qingcheng, Qian, Zixi, Bingxuan, Yunxi untuk menikah. Feng Jingru tersenyum dari telinga ke telinga, "Oke, anak baik, ibu sudah menunggumu terlalu lama. Ada juga anak Yuyan ini. Meskipun itu adalah istrimu dari alam semesta terakhir, ketika kamu menikahinya, kamu sudah mati. Kali ini kamu harus benar-benar menikahinya lagi." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Baiklah, jika sang ibu tidak memiliki pendapat lain, sang anak akan merundingkan tanggal pernikahan dengan Sisi dan yang lainnya." Setelah Tan Yun pergi, dia menemukan para wanita. Setelah 30 tahun konfirmasi akhir, upacara pernikahan diadakan di Kuil Tianmen. Alasannya adalah 30 tahun kemudian, karena Tan Yun akan membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk menyampaikan undangan kepada 4 benua dewa dan lautan iblis, dan akan memakan waktu setidaknya 10 tahun bagi orang yang menerima undangan untuk datang di Kuil Tianmen. Oleh karena itu, dijadwalkan selama 30 tahun. Beberapa jam kemudian, berita bahwa Tan Yun dan putrinya menikah menyebar ke seluruh Kuil Tianmen, dan pejabat senior serta murid di istana sangat bersemangat. Di sebuah paviliun yang indah dan unik, putri Tan Yun, Xueying sedang berbicara dengan Bai Si. Bai Si adalah murid dari Changsun Xuanqi di alam semesta yang lebih rendah. Dia telah naik ke alam leluhur tertinggi 10.000 tahun yang lalu, dan dia selalu dekat dengan Xueying sebagai saudara perempuan. "Saudari Xueying." Bai Si tersedak dan berkata, "Tuanku pasti sudah mati." "Saudari Bai Si, jangan menangis." Xueying menghibur, "Mungkin, setelah tuanmu naik ke alam leluhur tinggi, dia meninggalkan ayahku dan bertemu cintanya, jadi dia tidak muncul." "Tidak, air mata Baiksi menetes, Saudari Xueying, aku sangat mengenal tuanku,
dan tuanku sangat mencintai ayahmu sejak alam semesta terakhir. Selama reinkarnasi ayahmu, tubuh ayahmu dimakamkan oleh tuanku di hampir setiap kehidupan. Dia mencintai dan membenci ayahmu, dan perasaan itu tak terlupakan. Ambil tuanku sebagai pribadi, bahkan jika tidak ada hasil dengan ayahmu, dia akan memilih untuk mati sendiri dan tidak akan pernah menjadi istri orang lain. Ayahmu telah mencari tuanku selama 100.000 tahun. Jika tuanku masih hidup, dia pasti akan mendatangi ayahmu. 4 musim bergantian, 18 tahun telah berlalu, dan ada 12 tahun tersisa sebelum upacara pernikahan Tan Yun. Upacara pernikahan Tan Yun telah menyebar ke seluruh dunia leluhur tertinggi. Raja Iblis Agung dan leluhur Iblis Agung Zhenhai memimpin pasukan yang terdiri dari puluhan juta ras iblis elit, mengarungi lautan iblis yang perkasa, menuju benua ilahi Shizu, bersiap untuk berpartisipasi dalam upacara pernikahan Tashi Yunxi. Hampir pada saat yang sama, penguasa dari kekuatan besar di benua Dongzu, benua Nanzu, dan benua Beizu, terbang berkelompok 3-5 menuju benua Shizu. Tidak diragukan lagi, upacara akbar pernikahan Tan Yun bisa dibilang paling megah sejak zaman dahulu. Bahkan para dewa yang belum menerima undangan semuanya telah pergi ke kuil Tianmen. Setahun kemudian, benua Dewa Nanzu, alam rahasia lembah Dewa 100 Bunga. Gadis ini akhirnya keluar. Bai Yiyi tersenyum dan melangkah keluar dari menara, melirik ke paviliun tempat Chang Sun Xuanqi retret, dan tersenyum diam-diam, hehe. Aku bisa menyelinap pergi lagi saat tuannya retret. Pergi bermain. Setelah itu, Bai Yiyi diam-diam berlari keluar dari lembah 100 bunga dan muncul di antara pegunungan yang megah. Dia mendengar monyet dewa berambut putih, dengan mencemooh bergumam pada dirinya sendiri, sangat mungkin bagi penguasa manusia untuk mendominasi. Menikahi 9 istri sekaligus, ini masih dalam kasus tidak menemukan Chang Sun Xuanqi, jika tidak, bukan. Menikahi 10 orang sekaligus. Bukankah Chang Sun Xuanqi tuanku? Manusia apa yang mendominasi, 9 istri apa? Bai Yiyi berbisik, menempel di pinggang Xiaoman dan berkata, monyet mati, apa yang kamu gumamkan? Monyet dewa berambut putih melompat turun dari pohon, Dewi Yiyi, kamu tidak tahu bahwa penguasa manusia Tan Yun akan mengadakan upacara pernikahan. Senior Tan. Bai Yiyi mengerutkan kening dan diam-diam berkata, bukankah Senior Tan yang diukir patung batu oleh guru? Apa hubungan pernikahannya dengan tuanku? Memikirkan hal ini, Bai Yiyi bertanya, Senior Tan menikah, dan tuanku? Oh tidak, apa hubungannya dengan Chang Sun Xuanqi? Bai Yiyi mengubah mulutnya karena Chang Sun Xuanqi mengaku tidak bisa memberitahu siapapun namanya. Oleh karena itu, monyet berambut putih tidak tahu, majikan Bai Yiyi adalah penguasa lembah 100 bunga, dan dia tidak mengetahui namanya. Setelah mendengar ini, monyet berambut putih memberitahu Bai Yiyi tentang pencarian Tan Yun untuk Chang Sun Xuanqi selama 100.000 tahun. Setelah mendengar ini, Bai Yiyi mengetahui tentang perselingkuhan antara guru dan Tan Yun, dan berkata dengan cemas, cepat, kapan upacara pernikahan senior Tan akan diadakan? Ini masih 11 tahun. Wajah Bai Yiyi berubah drastis setelah dewa monyet berambut putih berkata, ups, waktu sudah terlambat, bahkan dengan kecepatan master, saya khawatir akan sulit untuk mencapai kuil Tianmen. Memikirkan hal ini, Bai Yiyi dengan cepat terbang ke lembah 100 bunga di mata dewa monyet yang bingung.